Teman Pro 2, saatnya kamu ikuti Tauladan, Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Apa kabarnya sore ini? Semoga masih baik dan tetap semangat. Kali ini aku Theo teman Pro 2 nemenin kamu di sore hari ini, pastinya di segmen spesial Tauladan. Ya, paling spesial di bulan suci Ramadan ini teman Pro 2, di mana Tauladan ini merupakan segmen yang bener-bener cocok banget didengerin, apalagi memiliki makna yang cocok gitu untuk menerapi hal-hal kebaikan dalam hidup teman Pro 2. Tauladan kali ini teman Pro 2 Tanya Ustazah di bulan Ramadan, kita bakal ngobrol bareng tentang tema Ramadan Madrasah Sunyi untuk Jiwa yang Sibuk. And tema yang ngajak kita berhenti sejenak nendangin hati, lalu juga belajar maknai Ramadan di tengah aktivitas yang padat. Teman Pro 2, buat kamu yang dengerin aku di frekuensi 107 FM, kamu juga bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital dan juga bisa nyaksin lewat YouTube RRI Tarakan Official. Dan pastinya teman Pro 2 jangan lupa download dulu ya aplikasi RRI Digitalnya. Dan segmen kali ini kita kedatangan narasumber yang wow dan spesial banget teman Pro 2. Insya Allah ya bisa ngajak kita ngobrol santai dan penuh makna pastinya, yaitu Ustazah Herianti SHI. Halo Ustazah. Halo, Masya Allah. Oke, selamat sore ya Ustazah ya. Sore. Gimana kabarnya sore ini? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bang Theo-nya gimana? Sehat juga dong. Alhamdulillah. Oke, teman Pro 2, supaya kita bisa lebih memahami ya makna Ramadan sebagai ruang belajar dan ruang tenang bagi jiwa, saatnya kita dengerin langsung gitu tausiah dari narasumber kita, Ustazah Herianti SHI. Kepada Ustazah kami silakan. Masya Allah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya panggilnya Bang Theo, Kak Theo, Adek Theo atau? Kak Theo boleh, Bang Theo boleh juga. Iya, Masya Allah. Kak Theo, ya. Masya Allah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum itu saya menyapa dulu teman-teman RRI Pro 2, khususnya untuk Kota Tarakan dan umumnya untuk semua yang mendengarkan siaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat RRI, khususnya Pro 2 Kota Tarakan. Alhamdulillah Allah memberikan nikmat itu sehingga kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali di sini, Masya Allah. Tak lupa pula salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Masya Allah teman-teman, alhamdulillah sungguh karunia yang luar biasa karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesempatannya sehingga kita bisa merasakan momentum bulan suci Ramadan. Yang kita ketahui mungkin banyak orang-orang yang terlebih dahulu sudah meninggalkan kita dan tidak ikut merasakan itu lagi. Jadi momentum ini gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena ini kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan membahas tema Ramadan adalah madrasah sunyi untuk jiwa yang sibuk. Teman-teman, sahabat Pro 2, ketika Ramadan hadir di dunia, di kehidupan kita yang super sibuk ini, Ramadan hadir untuk mengajarkan kita diam. Ramadan adalah madrasah sunyi untuk jiwa yang sibuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
berpuasalah kamu sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu berpuasa. Agar apa? Agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu, teman-teman, bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi takwa. Dan takwa ini lahir dari hati yang tenang. Dan takwa ini lahir dari hati yang tenang. Sebelum Ramadan, kita bebas makan kapan saja. Tapi pas Allah hadirkan Ramadan, kita disuruh untuk berpuasa. Kemudian kita disuruh untuk apa? Sabar. Ketika sebelum Ramadan kita bebas berbicara kotor apa saja, Ramadan hadir memfilterisasi perkataan-perkataan yang tidak baik itu. Jadi Ramadan adalah madrasah untuk mengendalikan diri kita. Kami ulangi, Ramadan adalah madrasah atau sekolah untuk mengendalikan diri kita. Untuk menjadi lebih baik. Teman-teman RRI Pro 2, madrasah Ramadan adalah madrasah yang tidak berisik. Kenapa seperti itu? Kalau sekolah itu penuh dengan suara, kalau pasar itu penuh dengan teriakan, kalau dunia itu penuh dengan hiruk pikuknya, Ramadan hadir dengan kesunyiannya. Kenapa seperti itu, Ustazah? Sunyi saat sahur, sunyi saat tahajud, sunyi ketika kita duduk membaca Al-Quran. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Dan justru kesunyian itu, kita bertemu dengan diri kita sendiri. Kami ulangi. Dan justru dari kesunyian itu kita bertemu dengan diri kita sendiri. Sahabat RRI Pro 2, banyak orang di luar sana yang terlihat kuat tapi sebenarnya rapuh. Yang tersenyum tapi sebenarnya diam-diam menangis. Ramadan adalah waktu untuk berdamai dengan diri sendiri. Ramadan adalah waktu untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Mungkin ada hal-hal yang menyakiti perasaan kita. Mungkin ada hal-hal yang membuat hati kita kecewa. Ramadan hadir memberikan kita ketenangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dan hanya mengingat Allah hati menjadi tenang. Tenang. Itulah, ketenangan itulah yang hilang dari jiwa-jiwa kita hari ini, teman-teman sekalian. Kita punya uang tapi kita tidak tenang, kita tidak bahagia. Kita punya pasangan misalnya yang cantik, yang ganteng, tapi kita tidak bahagia. Kita punya jabatan yang luar biasa tapi jabatan itu tidak membuat kita bahagia. Karena ketenangan bukan datang dari dunia. Tapi ketenangan datang ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, jiwa yang sibuk seperti kita ini, itu butuh ruang untuk pulih. Ramadan hadir memulihkan, menyembuhkan hati kita yang mungkin kecewa, yang mungkin sedih, yang mungkin sakit hati. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal daging. Ketika ia baik, maka baik seluruhnya. Ketika ia rusak, maka rusak seluruhnya. Ia adalah apa? Ia adalah hati. Ramadan hadir, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ramadan hadir menyembuhkan hati kita. Dengan apa teman-teman sekalian? Teman-temanku yang soleh-soleha di luar sana, Masya Allah. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Makanya Ramadan disebut dengan bulannya Al-Quran. Kemudian dengan apa lagi teman-teman? Dengan zikir. Dengan apa lagi? Dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dengan air mata, tobat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah,
Asyamu junnatun. Puasa adalah perisai. Perisai dari apa Ustazah? Perisai dari hawa nafsu, dari dosa, dari maksiat. Makanya dari awal kami katakan Ramadan adalah pengendalian diri kita. Kalau sebelum Ramadan kita tidak bisa mengkontrol atau memfilterisasi diri kita, Ramadan ini kita belajar untuk itu. Dan Ramadan hadir mengajarkan kita untuk mengurangi dunia. Kenapa? Kenapa begitu Ustazah? Ramadan hadir untuk mengurangi dunia. Kenapa? Yang pertama, kita kurangi tidur. Kita kurangi makan. Kita kurangi liburan. Kita kurangi nongki-nongki yang mungkin tidak anfaedah. Mungkin tidak anfaedah. Agar apa? Agar hati kita terasa lebih tenang. Agar hati kita terasa lebih tenang. Imam Syafi'i rahimahullah bertanya kepada gurunya, kenapa hafalannya itu sangat sulit untuk masuk? Lalu gurunya berkata, ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya tidak akan masuk kepada hati yang bermaksiat. Atau hati yang penuh dengan dunia. Mungkin saat ini ada hatinya yang sedang capek, permasalahan-permasalahan hidupnya banyak dan belum terselesaikan. Masalah rumah tangganya misalnya, masalah ekonomi misalnya, atau masalah anak-anak yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Atau teman-teman mahasiswa yang sedang skripsi misalnya, yang ketemu dosen susah, apa-apa revisi dan lain sebagainya. Ini momentum yang paling tepat untuk kita menyembuhkan diri kita dari luka-luka itu. Untuk menyembuhkan diri kita dari luka-luka itu. Teman-teman, Ramadan datang bukan untuk menjadi beban. Ramadan hadir justru menyembuhkan hati dan juga diri kita. Di sepertiga malam kita bangun di saat orang terlelap. Kemudian kita berkata, ya Allah, aku lelah ya Allah. Tolong bantu ya Allah. Maka tidak ada air mata yang sia-sia di situ. Akan Allah catat sebagai pahala dan juga doa di situ. Makanya kesempatan ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena belum tentu kita diberikan kesempatan itu lagi. Aduh, ya Allah. Mohon maaf ini teman-teman sekalian. Kemudian Ramadan adalah waktu yang paling dekat dengan Allah. Kenapa demikian Ustazah? Karena jiwa kita yang sibuk ini dilatih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa kita yang sibuk ini dilatih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah berfirman dalam hadits qudsinya, puasa ini untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Luar biasa ibadah yang sunyi ini teman-teman. Allah yang langsung membalasnya kepada kita teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, sebelum kami tutup, coba teman-teman renungkan. Sebelum Ramadan, kita tidak melaksanakan sholat misalnya. Di momentum Ramadan ini, tanamkan dalam hati untuk melaksanakan kewajiban sholat itu. Mungkin sebelum Ramadan, sholatnya tidak tepat waktu. Di momentum Ramadan ini, sholatlah tepat waktu. Mungkin sebelum Ramadan kita tidak membaca Al-Quran. Maka di momentum Ramadan ini, bacalah Al-Quran, buka Al-Qurannya.
Betapa banyak dan luar biasa pahala yang Allah siapkan kepada kita teman-teman sekalian. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, Ramadan jadikan sebagai tujuan untuk memberikan perubahan terbaik dalam kehidupan kita. Dan jadikan Ramadan ini Ramadan yang berbeda dalam kehidupan kita. Kita kurangi scrolling, kita tambah istighfar. Kita kurangi mengeluh, kita tambah syukur. Kita kurangi gibah, kita tambah sedekahnya. Jadi jadikan momentum Ramadan ini sebagai perubahan bagi kita. Teman-teman yang soleh-soleha, yang ganteng dan cantik-cantik di luar sana, Masya Allah. Teman-teman perlu ketahui, jiwa kita ini teman-teman, itu butuh istirahat. Istirahat dari apa? Istirahat dari hiruk pikuknya dunia. Karena jiwa kita juga butuh liburan. Dan liburan yang terbaik, liburan spiritual terbaik adalah hadirnya Ramadan. Adalah Allah menghadirkan Ramadan untuk kita hamba-hambanya teman-teman sekalian. Jadi Ramadan ini jadikan sebagai pembeda kita, jadikan Ramadan ini sebagai perubahan terbaik untuk kita. Begitu teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya kembalikan kepada Bang Theo. Terima kasih. Teman Pro 2, Masya Allah sekali apa yang disampaikan. Tadi benar-benar jadi pengingat untuk kita semua ya. Bahwa Ramadan bukan cuma soal menahan lapar atau haus. Tapi juga ruang belajar untuk menenangkan hati dan memperbaiki diri pastinya. Dan terima kasih banyak buat Ustazah Herianti SHI atas tausiahnya yang hangat dan penuh makna. Dan semoga apa yang kita dengarkan hari ini bisa kita renungkan dan kita amalkan dalam keseharian. Teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu karena setelah yang satu ini kita bakal kembali lagi dengan obrolan yang gak kalah seru yaitu tanya jawab. Dan kamu bisa bertanya lewat DM Instagram atau bisa juga lewat WA Radio dengan nomor 0852 9341 9508. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Satu Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News
siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ini baru enak. Bentar Mi. Dapat kanan dari Yordania. Ngapain sih Pi ke gua aja? Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid udah banyak. Ini baru enak. Yes, kemana? Aku di Pro 2. Tapi jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Teman Pro 2, saatnya kamu ikuti Tauladan, Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih di Tauladan Tanya Ustazah di bulan Ramadan. Nah,
Teman Pro 2 kali ini masih sama aku Theo ya, dan Ustazah pastinya yang masih nemenin kamu. Dan langsung aja Ustazah ada DM dari Instagram, terus dari Kak Dayang. Dia nanya nih sama Ustazah, Assalamualaikum Ustazah, mau nanya mahasiswa yang sibuk kuliah plus kerja di Ramadan ini gak bisa tenang gitu. Terus mau sholat, mau ngaji di bulan puasa juga harus gedebak-gedebuk saking sibuknya. Padahal pengen juga bisa join tren 1 Day One Juice gitu. Jadi Masya Allah Kak Dayang, terima kasih atas pertanyaannya. Masya Allah, semoga Kak Dayang dimudahkan proses perkuliahannya ya. Dan Kak Dayang juga disukseskan, disehatkan juga tentunya. Jadi untuk Kak Dayang dan juga teman-teman sekalian, Masya Allah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui adalah Ramadan ini setahun sekali. Ya, Ramadan ini setahun sekali. Jadi kita tanya kepada diri kita sendiri, Ramadan yang setahun sekali ini masa sih kita gak bisa prioritaskan? Masa tidak ada waktu selama 24 jam itu yang memberikan kita ruang untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau tidak bisa one day one juice, 5 waktu bacalah selembar. Kan sudah dapat 5 lembar. Tidak sampai 10 menit lah insya Allah. Ini sebenarnya tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan. Kuncinya adalah kalau kita mau. Kuncinya adalah kalau kita mau. Contoh saja, kita puasa, kewajiban kita. Allah memerintahkan kita untuk puasa. Tapi kalau misalnya diri kita gak mau, pasti kita gak puasa kan. Banyak teman-teman di luar sana mungkin yang tidak melakukan syariat itu. Tapi kalau kita mau memprioritaskan itu, kita mau melakukan kebaikan-kebaikan yang setahun sekali ini, di bulan ini, di momentum bulan suci Ramadan ini setahun sekali, maka manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya teman-teman. Kenapa? Insya Allah, kalau kita mau memprioritaskan, maka Allah akan memberikan jalan-jalan terbaik bagi teman-teman, khususnya tadi yang bertanya. Akan Allah mudahkan skripsinya, akan Allah mudahkan tugas-tugas kuliahnya, yang gedebak-gedebuk, gedebor-gedeber gitu ya. Akan Allah mudahkan. Yang penting apa? Kita tenangkan dulu diri kita sembuhkan luka-luka itu. Allah memberikan kita waktu 24 jam kan? Masa 24 jam kita sibuk terus? Jadi kalau kita mau, maka insya Allah akan memberikan jalan itu kepada kita. Dan yang paling penting adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya ingin beribadah di bulan ini ya Allah. Saya ingin memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tolong bantu saya ya Allah. Tolong bantu saya dan mudahkan saya untuk itu serta istiqomahkan saya ya Allah. Itu ya teman-teman sekalian. Oke, jadi semangat untuk teman-teman yang mungkin sibuk di luar sana. Ingat, ini kesempatan terbaik kita untuk beribadah, kesempatan terbaik kita untuk memperbaiki diri terutama. Jadi tetap semangat, bisa insya Allah, bisa. Yang penting kita mau, kita berdoa kepada Allah, Allah yang akan mudahkan segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Semangat Kak Dayang. Oke, luar biasa sekali Masya Allah ya teman Pro 2. Dan makasih banyak buat Kak Dayang yang udah kasih pertanyaan. Dan semoga pertanyaan tadi udah dijawab dengan oleh Ustazah. Dan Ustazah, lalu bagaimana sih cara agar kita tetap istiqomah beribadah tidak hanya selama Ramadan tapi hingga akhir ayat gitu? Masya Allah. Masya Allah, terima kasih pertanyaannya Bang Theo. Bagaimana kita istiqomah? Tadi sudah saya jawab di pertanyaan yang pertama. Cara istiqomah itu ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang memberikan hidayah kepada kita, jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kita keistiqomahan. Kemudian yang kedua, kita paksakan diri kita. Ya tadi, kalau kita mau, maka kita akan berusaha untuk melakukan
ibadah maupun kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tidak hanya di momentum bulan suci Ramadan, tapi di bulan-bulan lainnya. Jadi Ramadan ini adalah momentum yang paling luar biasa untuk kita semangat, memicu semangat kita. Setelah Ramadan, kalau tidak bisa better, minimal tidak hilang lah. Tidak hilang semangat itu, tidak hilang sholat 5 waktunya tetap terjaga, baca Al-Qur'annya ya dibaca Al-Qur'annya, seperti itu. Wah. Jadi cara istiqomah itu berdoa kepada Allah, kemudian berteman dengan circle-circle yang baik. Kemudian menuntut ilmu. Kalau kita belajar, insya Allah kita paham, kita tahu, maka disitulah kita akan berusaha untuk, oh ya Allah, kalau misalnya tidak mengerjakan ini konsekuensinya ini ya. Kalau tidak mengerjakan ini konsekuensinya ini ya. Jadi itu. Jadi yang pertama berdoa kepada Allah. Kalau kita mau, maka kita akan berusaha untuk itu. Tidak hanya di Ramadan, tapi di setelahnya dan seterusnya. Kemudian kita perbaiki circle kita, teman-teman yang baik itu sangat mendukung, circle-circle yang baik itu sangat mendukung. Kemudian kita belajar tentunya, menuntut ilmu tentunya. Itu. Berarti lingkungan juga sangat mempengaruhi ya? Ya, betul. Oke. Lalu Ustazah ada juga pertanyaan dari Kak Melisha. Nah, dia nanya nih, Ustazah, kalau lalai ganti puasa sekitar 3 tahun ke belakang ini, gimana so hitung bayar fidyah atau ganti puasanya yang benar? Soalnya di internet beda-beda pendapat gitu. Dia masalah apa dulu? Dia apa? Ganti puasanya ini apakah dia nifas, apakah dia apa, apakah bagaimana? Kemungkinan ada masalah yang pribadinya. Masalah pribadi gitu. Jadi kalau misalnya untuk 3 tahun itu ya, berarti setahun berturut-turut ya? Iya, betul. Saya tidak bisa memastikan, karena saya tidak tahu berapa banyak puasanya yang dia bolongkan kan, tidak ada keterangannya, berapa banyak puasa yang dia tinggalkan. Kalau boleh, saran saya begini, mbaknya datang, nanti kan di 10 hari nih, biasanya tuh 15 sampai 10 hari sudah ada sudah ada zakat fitrah ya. Nah, mbaknya datang karena 3 tahun berturut-turut ya, berarti setahun. Saya nggak paham nih, apakah dalam 1 bulan full dia tidak puasa atau seperti apa? Itu. Jadi kalau saya bisa memberikan saran, saya tidak menjawab tapi saya memberikan saran. Yang pertama, nanti 15 sampai 10 akhir Ramadan itu biasanya ada zakat fitrah. Nah, mbaknya datang kepada, biasanya di situ ada amil zakat. Nah, bertanya di situ terkait puasa yang 3 tahun berturut-turut itu. Entah itu berapa banyak, entah itu dalam 3 tahun full sebulan itu tidak puasa, atau berapa banyak, nanti bisa didiskusikan di sana. Karena tadi pertanyaannya kurang ini, saya juga tidak bisa menjawab, jadi saya hanya memberikan saran itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Oke, itu tadi pertanyaan dari Kak Melisha. Semoga tadi bisa banget diikuti saran dari Ustazah tadi. Lalu ada juga pertanyaan dari Kak Cici nih. Wah, banyak banget yang nanya nih. Dia nanya, Ustazah, kalau nggak puasa karena datang bulan, apa tetap bisa dapat pahala layaknya orang puasa? Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan itu kepada kita. Jadi begini, kalau misalnya kita sebelum puasa itu kita Masya Allah solehah banget ya. Kita mengerjakan ibadah-ibadah, kita mengerjakan sholat, kita mengaji dan lain sebagainya. Maka ketika kan kita nggak mau nih kita haid nih kan, kita nggak mau kita haid, tapi ya memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang memberikan keistimewaan itu kepada kita perempuan. Insya Allah melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, contohnya seperti apa? Memberikan makan kepada orang yang berbuka misalnya, atau membantu orang tua di rumah menyiapkan jamuan berbuka kepada mereka. Itu kan pahalanya luar biasa karena memberikan bukaan atau memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Itu pahalanya luar biasa. Kemudian yang kedua, kita bersedekah. Tidak apa-apa kita bersedekah. Kemudian kita berzikir, kita bersalawat.
Tidak masalah. Kita membantu orang lain, kita membantu banyak orang, kita menolong sesama, mungkin kita dengar kajian-kajian Islam, itu juga mendapatkan pahala. Seperti itu. Yang paling penting kalau misalnya belum bantu orang tua tuh pahalanya luar biasa kan. Kalau misalnya kita tidak berpuasa, itu tetap kita bisa mendapatkan meraih pahala-pahala yang lain kalau kita tidak, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan itu kepada kita. Jadi kalau saya sama teman-teman dulu pas sekolah, saya itu selalu bilang ABC. ABC itu Allah bagi cuti. Nah, jadi itulah keistimewaannya seorang perempuan. Nah, jadi tadi hal-hal yang tidak boleh puasa itu itu tadi datang bulan, sakit misalnya. Sakit dalam mungkin parah ya, tapi kalau misalnya kayak pusing atau apa, sekiranya kita masih bisa ya enggak masalah lah, kita tetap berpuasa. Mungkin seperti itu. Wow. Gitu sih. Itu pertanyaan tadi dari Kak Cici ya. Semoga Kak Cici bisa dengerin dan mungkin bisa diterapin gitu ya. Dan teman Pro 2, gak terasa obrolan kita hari ini udah di akhir, di penghujung acara. Dan semoga apa yang kita dengarkan bisa jadi pengingat bahwa Ramadan adalah ruang belajar dan ruang tenang bagi hati kita. Dan terima kasih untuk Ustazah Herianti SHI atas ilmu dan refleksi hangatnya hari ini. Dan semoga apapun yang telah disampaikan tadi dapat dijalani dan diterapi dalam kehidupan sehari-hari gitu buat teman-teman Pro 2. Dan kalau gitu teman Pro 2, aku Theo pamit dari ruang dengar kamu. Semoga Ramadan kita penuh makna dan membawa perubahan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Sampai jumpa.